Podcast Alwi Shihab. Selamat datang di Podcast Alwi Shihab. Pertanyaan berikut ini datang dari Ibu Zainab di Sumba Timur, NTT. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Prof, saya hanya mengambil kesimpulan bahwa sebagai seorang Muslim, hal yang perlu kita lakukan adalah menata hati, menjunjung tinggi akhlakul karimah, dan menjadikan Islam itu adalah menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Yang menjadi pertanyaan saya, untuk khususnya kami di Sumba Timur itu memang sangat menjunjung tinggi toleransi dan menjadi ikonnya untuk Provinsi NTT. Hanya saja toleransi di sini kadang-kadang di antara umat Islam yang tidak memahami orang yang memiliki mazhab yang berbeda. Nah, kira-kira ini solusinya seperti apa, Pak Prof, bagi orang yang menurut saya terlalu eksklusif dengan mazhab yang dianutnya? Mungkin itu saja, Pak Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul kata Ibu, bahwa pada dasarnya kita harus bersihkan hati kita. Kalau hati kita bersih, kita akan menurut Imam Ghazali dalam tasawuf ini, bahwa kalau hati itu bersih, maka akan turun cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke hati orang yang memiliki hati bersih, dan dari situ dia bisa melihat keadaan ini secara terang, secara baik, dan tidak akan ada prasangka buruk terhadap orang lain. Nah, toleransi itu kan intinya bahwa kita bisa menerima pandangan orang lain, dan kita bisa menerima bahwa mereka itu mempunyai pandangan dan sikap yang sama dengan sikap kita terhadap agama kita. Jadi janganlah kita menganggap bahwa mereka itu orang kafir, mereka itu orang yang sesat, karena Al-Quran tidak menganggap bahwa mereka itu semuanya itu sesat, tidak. Ada yang baik-baik yang tadi saya sebutkan. Jadi bahwa kita toleran, artinya kita menerima perbedaan, bahwa kita jangan berprasangka buruk dan jangan mencaci atau mendiskreditkan. Itu semuanya adalah contoh yang terbaik dalam kita menunjukkan toleransi. Saya juga sebutkan di dalam podcast bahwa pada satu saat jenazah liwat, Rasulullah lagi duduk dan orang membawa jenazah itu, lalu Rasulullah berdiri dan sahabatnya mengatakan itu orang Yahudi. Di Madinah memang orang Yahudi mempunyai, artinya ada konotasi buruk karena ada di antara mereka, bukan semua, karena ada kabilah juga yang tidak mengkhianati Nabi, bagi orang-orang Yahudi. Nah, lalu Rasulullah menjawab, artinya bukan karena dia Yahudi lalu saya tidak menghormati jenazah itu. Bukankah dia itu adalah manusia yang dimuliakan oleh Allah? Laqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan anak Adam, artinya manusia. Jadi kalau kita mempunyai sifat semacam itu, menghormati manusia, walaupun kita tidak menghormati tindakannya, tapi kita menghormati manusianya, maka itu adalah pangkal untuk kita bertoleransi. Adapun antara umat Islam yang sangat fanatik terhadap mazhabnya, saya hanya bisa mengatakan bahwa kita tidak wajib untuk mengikuti satu mazhab. Sekarang sudah ada upaya untuk orang mengatakan bahwa saya bukan mazhab ini, bukan mazhab itu, tetapi saya adalah Muslim yang mengikuti Al-Quran dan mengikuti hadis. Karena apa? Mazhab itu kan adalah kumpulan dari pendapat-pendapat yang sejalan. Taruhlah mazhab Syafi'i, dari Imam Syafi'i turun ke bawah sampai sekarang mereka itu turun-temurun
mengikuti pendapat yang asalnya dari Imam Syafi'i dan diteruskan sampai kemarin. Begitu juga Imam Hanafi dan Maliki dan Hambali. Nah, mereka itu semuanya kan tidak ada yang luput dari kesalahan. Jadi jangan kita anggap bahwa kalau kita tidak mengikuti satu mazhab, lalu kita mengambil sebagian dari pandangan mazhab lain untuk kita terapkan dalam kehidupan kita, maka itu adalah hal yang bersalah. Pernah dulu orang berpendapat bahwa kalau sudah mazhab Syafi'i, nggak boleh ambil mazhab yang lain. Itu istilahnya talfik, mengambil dari mazhab lain dan kita jadi konsisten saja. Kalau sudah Syafi'i di bidang umpamanya pernikahan, maka kita tidak bisa mengambil mazhab lain yang kelihatannya lebih mudah dibandingkan mazhab Syafi'i. Itu semuanya tidak bisa dibenarkan. Karena apa? Selama kita berpegang kepada Al-Quran dan hadis, maka kita selamat dari rongrongan orang-orang yang fanatik yang mengatakan bahwa kamu harus dengan mazhab ini. Dari itu ada usaha umat Islam pada abad ke-20 ini untuk taqarub bainal mazahib. Bagaimana mendekatkan satu mazhab dengan mazhab lain. Karena ini adalah pendapat yang bisa direkonsiliasi, bisa dipertemukan, dan kita tidak perlu fanatik. Jadi kalau umpamanya orang salat begini, itu berarti kan Syafi'i. Kalau turun tangannya begini, itu Maliki atau Syiah. Lalu jadi kalau ada orang turun tangannya begini, lalu dianggap salatnya tidak sah. Itu tidak benar. Jadi kita harus melapangkan dada kita dengan banyak membaca. Banyak mengisi, ya itu tadi kompetensi pribadi, itu tadi pentingnya. Kita banyak membaca, banyak melakukan research. Jadi jangan kita hanya sebagai pengikut yang buta. Ya, kalau kita seorang yang sudah belajar dan terpelajar. Adapun awam, ya dia memang mesti ikut gurunya. Nah, kita anjurkan guru-guru kita ini jangan mengajarkan fanatisme. Karena kalau diajarkan fanatisme, maka akan lahir generasi yang fanatik dan yang mengkafirkan satu dengan yang lain. Padahal sebagaimana saya sampaikan kemarin, ada message of Aman yang mengumpulkan dari pertama 20 tokoh-tokoh Islam dunia dari mazhab Sunni, Syiah, Ibadi dan sebagainya, lalu diperkokoh oleh 500 tokoh Islam dan mendeklarasikan pada tahun 2005 kalau tidak salah atau 2004, dan pada tahun 2006 dideklarasikan di OKI, Organisasi Kerjasama Islam, dan dinyatakan bahwa message of Aman ini paling tidak bisa mengurangi image atau citra buruk Islam di dunia barat sekarang ini karena lahirnya kelompok-kelompok garis keras, ISIS yang membunuh sana-sini, Boko Haram yang menculik sana-sini, dan Salafi Jihadi yang mau membunuh orang karena anggapannya sebagai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ini menjadikan citra Islam di luar menjadi terpuruk. Maka Raja Abdullah pada waktu itu mengumpulkan ulama-ulama termasuk Syekh Azhar dan tokoh dari Syiah dan Al-Qaradawi untuk berunding bagaimana caranya supaya umat Islam ini tidak diombang-ambingkan oleh pendapat yang berbeda satu sama lain. Tapi masalahnya pada umumnya ini disebabkan karena masuknya kepentingan politik ke dalam
pemahaman keagamaan yang menjadikan musuh kita di bidang politik, kita jadikan musuh kita di bidang agama. Jadi yang saya harapkan kiranya toleransi yang ada di Nusa Tenggara Barat ini bisa diperkokoh dan bisa dijadikan contoh bagi provinsi lainnya. Sekian. Episode ini merupakan rekaman tanya jawab pada webinar Bincang Ilmu dengan Alwi Shihab mengenai literasi keagamaan lintas budaya. Agar Anda mendapatkan pemahaman yang komprehensif, pastikan juga untuk mengakses episode lainnya. Dan apabila Anda memiliki pertanyaan, masukan, usulan topik kepada Profesor Dr. Alwi Shihab, kirimkan melalui email ke podcastalwishihab@warganegara.org.